أصحاب القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان بالدين ولا رضواننا وشيخنا وعلينا وذوي الحقوق علينا وعلى وجهنا على الوطن وعلى أشهر الأنصار ومن عندنا نقول بدل الله وإحنا نسلم ونرمى نكمل نسل الشفاء وأفسح وعافية أن الله كلهم الحمد ورجال الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومنا وفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo biar yang di luar cukup. Bidaraini amin. Wa idza taghayyara al-ma'u. Amin. Wa idza taghayyara al-ma'u dan jika air itu berubah, taghayyuran katsiran dengan perubahan yang banyak, bihaitsu yuslabu anhu ismul ma, sekiranya tercabut darinya nama air, bi mukhalaqati syai'in dhahirin, dengan sebab tercampurnya sesuatu yang suci, yumkinu as-sawmu anhu, yang memungkinkan menjaga darinya, kadakikin seperti tepung za'faranin dan minyak za'faran, awis tuhmila atau air yang telah digunakan tunal kullatani yang kurang 2 kullah, fi faradi taharatil hadasi, di dalam kefarduan mensucikan hadas, walau disobin, walaupun untuk anak kecil, hadas anak kecil, awin najisi atau di dalam kefarduan mensucikan najis, walau lam yataghayyar, walaupun tidak berubah air tersebut, lam tajzi taharatu bihi, maka tidak mencukupi bersesuci dengan air tersebut. Lam tajuz tidak boleh. Tidak boleh. Walam lam tajzi taharatu bihi, maka tidak boleh bersesuci dengan air tersebut. Terus. Fa in taghayyara, maka jika berubah biza'farani, dengan minyak za'faran, wa nahwi, dan semisalnya. Jangan minyak. Za'farannya. Biza'faran dengan za'faran, wa nahwihi, dan semisalnya, yasira dengan perubahan yang sedikit, au bi mujawirihi, atau dengan mujawir, ka'ud yang seperti kayu, wa tuhnin, dan minyak. Mutayyabaini, yang keduanya wangi, diberi wewangian. Mutayyabaini, yang keduanya diberi wewangian, au bima, atau dengan sesuatu, la yumkinu sawnu anhu, yang tidak memungkinkan menjaga darinya, katuhlubin, seperti lumut, wa waraqi syajarin, dan daun pohon. Tanasaro, yang bertaburan fihi, di dalam air, wa biturabin, dan dengan sebab debu, wa tuli muksin, dan lamanya berdiam, awis tuhila, atau telah digunakan fin nafli, di dalam kesunahan, kamat ma'batin, seperti berkumur, wajah jadi di wudu'in, dan memperbarui wudu', wa guslin masnunin, dan mandi yang sunnah, au jumi'a, atau telah dikumpulkan al-musta'malu, air musta'mal, fabalagha kullataini, maka mencapai 2 kolah air tersebut, jazatit taharatu bihi, maka boleh bersesuci dengan air tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dengar suara saya, dengar ya? Jangan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kemarin setelah kita bahas tentang musyammas ya, air yang makruh yaitu air musyammas, yang mana ada satu syairnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid yang sudah dicatat ya, berbunyi qad karrahu musyammasan ta'athara halata ta'thirin li hayyin qurrira in fi ina'in muntabi' la naqdi bi waqti harrin la bi waqti bardi bi badanin bi baladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam. Ada 9 syaratnya air itu makruh karena musyammas ya. Watazul bitabrid, dan menjadi hilang kemakruhan tadi itu dengan tabrid, didinginkan ataupun tidak didinginkan tapi kembali seperti sebelum terjadi musyammas. Kemudian kita masuk wa idza taghayyara al-ma'u, apabila taghayyar, berubah, air itu berubah taghayyuran katsiran, dengan perubahan yang banyak ya. Bihaitsu, sekiranya yuslabu anhu ismul ma'i, sekiranya dicabut dari air tersebut nama air ya. Nah, itu artinya itu penjelasan tentang katsiran ya. Jadi bihaitsu itu penjelasan tentang katsiran. Air yang disebut berubah banyak itu sekiranya dicabut nama air. Maksudnya bukan dicabut nama air, tapi dicabut nama air mutlak. Jadi sudah tidak lagi dinamakan air mutlak ya. Berarti namanya apa namanya? Namanya entah berubah jadi nama lain atau berubah jadi nama air tapi muqayyad. Jadi dicabut jadi dari air mutlak itu ada 2 pilihan. Ada antara berubah dari jadi muqayyad ya, dengan qaid lazim, dengan qaid yang tidak bisa dicabut, seperti air mawar ya, itu kan tidak bisa dicabut lagi. Atau air teh, misal ada orang, kalau kita nyebutnya apa? Teh apa air banyu teh? Ada di sebagian tempat masih bilang kayak di Sunda itu disebutnya cai teh, cai atau ci, makanya Cianjur, itu kan air, itu sungai, air atau sungai itu citeh, itu masih dibilang air. Andai kata masih dibilang air tapi masih punya gandengan yang tidak bisa dilepas, kan tidak mungkin dilepas. Kalau banyu sumur sih bisa dilepas, dipindah teko sumuri wis gak berubah namanya. Tapi ketika sudah punya qaid yang lazim, yang sudah mantep menetap paten, maka itu sudah dicabut nama air mutlak, walaupun airnya masih ada, kalimat airnya kan ada. Ataupun sudah berubah nama, campuri apa namanya, kuning apa? Bukan sumba apa, yang dipakai masak gitu, kunyit, campuri kunyit, campuri ini, akhirnya sebutnya bukan air lagi, soto. Berarti sudah dicabut nama air dan berubahnya jelas perubahan katsiran ya. Tapi soto ini gak pati kental lagi, tapi soto sudah tetap namanya taghayyur katsir ya. Tapi dengan catatan taghayyurnya itu tadi bimukhalatati syai'in tahirin, dengan bercampur, campurannya itu adalah sesuatu yang suci. Berarti ketika taghayyurnya itu dengan najis, maka airnya berubah jadi najis. Alias sebetulnya penyebutan najis itu tidak pas ya. Penyebutan najis itu sebetulnya mutanajis. Cuma karena mutanajis kudawa paling enak najis. Memang gampang Indonesia nyari sing Ahmad dadi mat, Abdul dadi Abdullah Dul Hari. Tapi mukhalatatu syai'in tahirinnya ini yumkinu saun anhu ya, yang sekiranya memang dimungkinkan atau mungkin untuk saunu anhu, dijaga dari hal tersebut. Seperti dakik, seperti tepung, ya tidak ada tepung yang memang harus bersatu dengan air, tidak, memang yumkinu saunu anhu. Wa za'faron, dan juga za'faron itu itunya
apa namanya? Kalau ada yang dijual-jual sudah kayak bentuk serabut bulu gitu. Saffron itu ya, saffron. Apa mana? Bukan minyaknya ya, bukan minyaknya. Zafaronnya itu. Kalau di serbuknya ya, serbuknya. Jadi kalau di tumbuhannya itu ada kayak daun, tapi bukan daun yang besarnya, daun yang kecilnya, kayak kembang itu yang nanti diolah jadi saffron itu tadi. Apabila berubahnya itu dengan sesuatu yang memang bisa dijaga seperti tepung ataupun za'faron, ini gayanya Sohibul Umdah. Wake terakhirnya baru jawaban. Itu jawabannya kan di bawah jauh ini. Lam tajuzid taharatu bihi. Jadi pokoknya pembahasan nanti ketemu jawabannya tidak boleh intinya kan ya. Tidak boleh tapi masih airnya masih suci ya. Yaitu ketika air itu dipakai istu'mila dunal qullatain, apabila air yang tidak sampai 2 kullah dipakai di fardhi taharatil hadas, dipakai di sesuatu taharah yang taharatul hadas yang fardu, taharatul hadas yang fardu ya. Maka air tersebut berubah walaupun airnya tahir tapi tidak mutahhir alias tidak tahur. Fardhi tahara itu bukan berarti ini. Makanya ada istilah fardhi tahara. Istilahnya ada apa namanya? Mastu'mila fi ma la budda minhu. Air mustakmal itu kan kalau di sini mastu'mila fi fardhi taharah ya. Mastu'mila fi fardhi taharah. Tapi ada sebagian naskah lain, sebagian kitab lain menyebutkan dobitnya air mustakmal itu mastu'mila fi ma la budda minhu. Athima syakhsu bitarkihi amla ibadatan kana amla ya, apa-apa yang dipakai untuk hal yang labud, yang apa labudnya? Yang harus, meskipun bukan ibadah, kan harus kan sebetulnya kaitannya jelas dengan ibadah kan ya. Harus kan kaitannya sebetulnya dengan ibadah. Sampai harus sholat, harus zakat, harus begini, itu semua terhitung ibadah. Tetapi makanya dikatakan bukan ibadah, tapi kalimatnya ulama fi ma la budda minhu. Air yang dipakai untuk sesuatu yang harus. Athima syaksu bitarkihi amla, baik ketika ditinggalkan dosa atau tidak dosa. Pokoknya ketika dipakai ya. Contohnya yang dosa atau tidak dosa itu seperti anak kecil, bayi. Anak kecil belum balik diajak haji. Ketika tawaf itu kan harus diwudu'i. Anak kecil itu walaupun dia tidak wajib haji, andai kata tidak haji tidak apa-apa, tapi ketika ikut haji konsekuensinya ketika dia mau tawaf harus diwudu'i. Sehingga ketika dia diwudu'i, air yang dipakai wudunya itu sudah mustakmal. Air dipakai wudunya itu mustakmal. Padahal kalau ditanya, iki wajib dah? Tidak wajib, hajinya gak wajib, apa mana tawaf, apa mana cuma wudu'i. Tapi konsekuensi ketika dia ikut haji, maka dia ketika tawaf harus wudu, harus suci, karena syaratnya tawaf itu suci. Jadi ketika tawaf dia harus wudu, air wudunya itu tidak dibilang ibadah. Masuk ibadah, tapi andai kata ditinggalkan pun ya tidak dosa. Jadi kalau dibilang wajib, tidak wajib. Wong tidak ditinggal tidak dilakoni, tidak apa-apa sebetulnya. Tapi itu harus kalau dia mau disahkan tawafnya sehingga hitungan pahala, maka harus. Maka itu dibilang labud. Athima syakhsu bitarkihi amla. Baik orang tersebut berdosa ketika meninggalkannya atau tidak dosa. Kita wudu, mau sholat duhur wudu, itu kalau ditinggalkan ya dosa. Airnya berarti mustakmal. Anak kecil yang tawaf ndak haji ya tidak apa-apa, tapi wudunya itu labud, maka itu dihitung air mustakmal. Iya. Kemudian ibadatan kanat amla, baik itu terhitung ibadah atau bukan ibadah. Karena semua hampir rata-rata semua yang ketika itu urusannya adalah perintah atau larangan itu masuknya dalam koridor ibadah. Tapi ada di antara contohnya perempuan yang kawin sama Nasroniyah, ahlul kitab, tapi ya bukan Nasroniyah, ahlul kitab. Tapi tidak ada surahnya. Surahnya di kita tidak ada.
Kan kalau di fikih-fikih ada pembahasan muslim kawin sama ahlul kitab. Iya, itu ada di dobitnya ahlul kitab yang boleh itu ada di Tarsyihul Mustafidin. Tarsyihul Mustafidin syarahnya Fathul Mu'in. Ya, itu disebutkan dobitnya ahlul kitab yang boleh dinikahi itu ada di Tarsyih. Intinya seseorang yang memang masih memegang teguh ajarannya Nabi Ismail yang belum Nabi Isa yang belum dirubah sama sekali. Jadi yang ada Nasrani sekarang tidak masuk sudah. Jadi jangan alasan menikahi ahlul kitab gara-gara menikahi Nasrani gara-gara saya nikahi ahlul kitab ini. Beliau percaya sama Nabi Isa, iya. Tapi ajarannya ajaran Bible yang sekarang tidak bisa. Kecuali sampai nemu Bible yang zaman dulu belum ada tahrif sama sekali boleh. Tapi mana ada sekarang? Ada tak? Jadi itu tetap dibahas sama ulama, tetap dibahas. Jadi nggak usah dibahas ngono. Ada sebagian ulama yang begitu ya. Ada sebagian ulama di antaranya Muqaddimah Hadramiyah. Muqaddimah Hadramiyah itu Bafatul, saya Bafatul enggak bahas haid, masalah haid. Ketika ditanya kenapa enggak bahas haid, saya nahnu lam nahid wan nisa lam tas'al kata. Kita ndak haid, wong wedok gak ono sing takon ya wis gak tak bahas. Itu kadang sama kayak Muin. Fathul Muin ndak bahas itu juga ya. Ndak panjang lebar bahas haid. Tapi dibahas sedikit ya. Sedikit ada Fathul Muin. Ada lagi Imam Bulkini. Imam Bulkini itu gak gelem ruwet gitu. Imam Bulkini juga sama. Imam Bulkini ketika ditanya gimana hukumnya nikahnya jin sama nikahnya manusia sama jinnia atau kualik, jin kawin sama manusia, katanya beliau zaka akdun lam ahdur fihi katanya. Itu akad yang saya belum pernah hadir. Engko lek ono undangane buru tak bahas. Tapi tetap dibahas itu ya sama ulama dibahas. Jadi andai kata ulama dua, andai kata terjadi di akhir zaman, karena kan dikatakan akhir zaman nanti kembali seperti awal lagi, banyak kejadian perbudakan, ada lagi ini ada lagi, makanya tetap dibahas. Andai kata ada, hukumnya masih tetap berjalan. Dan yang kedua ta'abudi saja. Andai kata tidak terjadi ya tetap hitungan ta'abudi, hitungan ya terhitung ibadah di hadapan Allah walaupun tidak masuk akal itu ilmunya. Ya. Jadi istu'mila dunal qullatain, air yang belum 2 qullah dipakai fi fardhi taharatil hadas, di dalam hal yang fardu. Perlu digarisbawahi di sini bukan fardu tapi malah buddha, apa-apa yang labut. Apa yang labut itu? Baik itu ibadah atau bukan ibadah, ditinggalkan boleh atau tidak boleh, ya pokoknya itu fardu namanya ya. Aslinya tidak masuk fardu itu. Yang kedua tadi apa? Tentunya belum ya. Perempuan ahlul kitab. Tadi bahasan perempuan ahlul kitab. Ada laki kawin sama ahlul kitab. Ketika perempuannya ahlul kitab ini selesai masa haidnya, dia boleh dikumpuli kalau sudah mandi. Kalau ditanya mandinya fardu enggak? Mandinya harus, tapi enggak terhitung fardu, karena hitungan fardu itu kan yang apabila dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Tapi kalau dikerjakan enggak dapat pahala, wong dia ahlul kitab. Dia tidak hitungan muslim. Tapi kalau dia tidak mandi ya tidak boleh kumpul. Berarti namanya apa? Duduk fardu tapi labut. Kudu harus tapi tidak fardu ya. Jadi itu lebih lengkap lagi pembahasan apa istilahnya, lafadz yang dipakai lebih mengena gitu ya. Kalau di sini kan ada Bimala Buddha dari sini tidak ada ya. Di nuskho itu ada? Tidak ada kan? Semua nuskho tidak ada kan ya? Di syarahnya ada. Oh, di syarah yang bawah ada ya. Fa inna yakunu wa amal musta'min afrikal madmadah. Mana? Li'annal murad bil fardhi, ya ini kata sini. Li'annal murad bil fardhi ma la budda minhu wa in lam ya'si bi tarkih. Walaupun tidak maksiat, tidak terhitung dosa, tidak terhitung maksiat ketika ditinggalkannya ya. Berarti dua masalah itu tidak terhitung ibadah, tidak terhitung ibadah ketika perempuan yang mandi, dan juga yang satu tidak dosa apabila ditinggalkan, yaitu kasusnya anak kecil yang
wudu ketika akan tawaf, ya. Itu tetap airnya dikatakan istu'mila fi fardhi taharatil hadas, ya. Berbeda ketika air itu dipakai untuk yang nawafil. Nawafil apa nawafil? Nawafil itu sunnah. Ada mufradatnya nawafil itu ada 7. Iya. Persamaannya kalimat nafilah itu ada 7. Ada satu kitab penting itu, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid yang anak abahnya Habib Umar. Abahnya Habib Umar ini faqih, masya Allah. Itu ada kitab tipis, Fawaidus Tsaminah. Kalau bisa pas ngaji, ada mungkin di pondok-pondok perlu ngaji. Kalau pas ngaji Nailur Roja atau ngaji Safinah atau Risalatul Jami'ah itu dibaca sekalian. Ada tambahan-tambahan sedikit. Jadi pembahasan tentang bismillah, nanti ada pembahasan sedikit tentang bismillah. Nanti kadang-kadang pembahasan tentang rukuk, syurutnya rukuk itu apa saja. Ketika bahas itu penting itu. Namanya Fawaidus Tsaminah. Ada PDF yang gue tak kirim. Elengna tapi. Al-Fawaidus Tsaminah karena ketika air itu adalah dipakai untuk hal yang tidak fardu atau yang tidak labud seperti nawafil, seperti mandi sunnah, mandi Jumat, berarti air yang dipakai mandi Jumat itu boleh ditadai lagi terus dipakai lagi. Ikut tapi lek kolu. Ya kan pembahasan boleh, pembahasan gelem apa ndak itu urusan lain lagi. Mariatus terus digawe maneh. Tapi boleh sah tentang, ataupun wudhunya orang yang mujaddid, orang yang wudhunya tidak batal tapi tajdidul wudhu, ataupun wudhunya basuhan kedua yang memang sudah selesai dengan basuhan pertama, kemudian basuhan kedua itu boleh ditadai lagi berarti airnya, ya. Apa tadi? Awin najis, ataupun dipakai dalam hal fardu yang membersihkan najis, ya. Walau lam yataghayyar, walaupun airnya tersebut tidak berubah ketika air itu sedikit. Kalau air itu banyak sudah tidak terhitung, karena berubah tidak berubah itu ada hitungannya dalam air yang banyak. Ini pembahasan ketika dunal kullatain. Ketika air itu sedikit, berubah atau tidak berubah, walau lam yataghayyar lam tajuzit taharatu bihi, maka tidak boleh toharo dengan air yang tersebut tadi. Dan tidak bolehnya di sini tidak boleh dan hukumnya tidak sah. Karena kadang-kadang tidak boleh tapi sah. Kadang-kadang sah tapi tidak boleh. Seperti sarung nyolong. Itu sholatnya sah tapi gak oleh, kan gitu. Diterima itu urusan kedua, urusan ketiga itu berarti, ya. Jadi antara boleh, mari boleh, sah, setelah sah urusan terima paling terakhir. Jadi dua syarat ini harus dilalui dulu. Ketika dua syarat ini dilalui, maka baru bisa berharap untuk diterima. Kene ndak loro-loro nikah terakhir ngomongnya yang penting hati terima insyaallah. Enggak bisa. Fa in taghayyara bi za'faron, kemudian beliau langsung ngambil ke hukum yang apa? Pengeluaran tadi, ya. Muhtarazatnya beliau. Tadi kan bilang muhtarazatnya ketika air itu bimukhalatah, ya, bimukhalatati syai'in tahir. Kata beliau, fa in taghayyara bi za'faron, apabila berubah itu tadi dengan za'faron wa nahwi ataupun yang lainnya, yasiron tapi yasir tapi sedikit. Berarti kalau tadi pembahasannya kalau berubahnya banyak dengan za'faron itu lam tajuzit taharah. Tapi kalau sekarang fa in taghayyara bi za'faron ataupun yang lainnya, kemudian perubahan itu adalah yasiron, cuma sedikit, berarti sedikit itu bihaitsu la yumna'u itlaqu ismil ma, sekiranya tidak dicegah ketika dia masih dinamakan air. Kenapa kok tidak apa-apa? Walaupun ada za'faronnya sedikit, walaupun ada hal-hal lainnya, ada tepung sedikit, karena dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan karena Sallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa min qaswatin fiha atharu ajinin, karena Rasulullah SAW pernah wudhu di satu qas'ah. Apa qas'ah? Bejana, wadah, ember, bejana untuk besar kalau qas'ah, ya. Fiha atharu ajinin, karena di yang padahal wadah itu ada bekasnya ajin, adonan. Jadi masih ada nempel-nempel adonan. Rasulullah SAW masih wudhu. Di situ menandakan bahwasanya bolehnya air tersebut dipakai walaupun ada
hal-hal lain yang suci, tapi ketika tidak berubah banyak, berarti walaupun berubah sedikit ya. Sama kayak di jeding nih biasanya, mandi yang sabunnya melebu masuk nih, mandi sampai gosokan, sampai kadang masuk. Ya ketika orang menyangka itu airnya berubah jadi air sabun, dan orang pasti masuk mesti nyongkok itu namanya air sabun, tidak boleh sudah. Tapi ketika masih ada kok kayak ono budek-budeknya sedikit, kalau dicium ya tidak pati bau dan lain sebagainya, masih tidak ada masalah berarti. Au bimujawirihi, ataupun berubahnya tadi itu bimujawir, dengan hal yang berdampingan ya. Apa mujawir itu? Mujawir itu mayumkinu fasluh. Mayumkinu fasluh, sesuatu yang mungkin untuk dipisah. Atau tidak dipisah, tapi makanya dobitnya mujawir itu adalah mayumkinu fasluh au yutamayyaz bi ra'yil ain. Bisa dipisah atau tidak pisah, tapi bisa apa namanya? Yutamayyaz itu. Dibedakan, kelihatan pembedaannya dengan pandangan mata. Jadi walau mata walaupun tidak bisa dipisahkan, seperti ini apa namanya? Air sama minyak. Air sama minyak ketika itu berbeda, kita diambil airnya tok itu tidak nyampur, boleh-boleh saja. Karena itu mujawir, bisa terpisah dengan sendirinya. Ya. Au bimujawirihi, ataupun berubahnya dengan mujawirnya, kaudin, seperti ud, kayu ya. Mutayyabain, walaupun dua-duanya udnya ataupun minyaknya itu ada pengharumnya, ada rasanya, ada apa namanya, aroma ya, ataupun dikasih aroma. Au bima la yumkinu saunu anhu, ataupun ketika perubahannya itu nanti jawabannya di bawah itu. Jawabannya apa itu? Jawabannya jazati taharatu bihi. Kalau dulu saya ketika ngaji umdah ini golek jawabannya sih, mari ketemu jawabannya dibahas. Berarti jawabannya gini ya, iki kabeh semua ini baru bahas satu-satu. Karena kalau atau gini mumet kadang-kadang. Ini maksudnya apa atau terus sih? Intinya nanti ketika perubahan dengan ini semua jazati taharatu bihi, maka boleh taharah dengan hal tersebut ya. Yaitu ketika perubahan duhnin dengan mujawir seperti ud ataupun duhun, ataupun duhun dan udnya itu tadi mutayyabaini ya, dan itu tidak berpengaruh. Au bima la yumkinu saunu anhu, ataupun dengan hal-hal yang tidak mungkin bisa dijaga, alias ya mesti nyanding terus ya, mesti berdampingan dengan air hal tersebut. Nanti dia ketika ada air ya umumnya kesentuh sama itu ataupun berhubungan dengan itu. Katuhlubin, seperti tuhlub itu apa, lumut ya, seperti lumut. Wawaraki syajarin, ataupun daun-daun yang dedaunannya pohon. Kalau daunnya tidak masalah, tapi kalau simarnya, buahnya itu tidak boleh, itu dibajuri nama. Jadi kalau daunnya, kalau dibajuri kan wa yadurru taghayyur bizimari walau kanat saqitah binafsiha. Kalau berubahnya dengan buahnya tidak boleh, kalau daunnya tidak masalah. Jadi buah. Kenapa? Karena umumnya buah itu saunu wis ditadai dhisik kurung dicicir. Sebelum jatuh sudah ditadai. Ya, jadi walaupun jatuh sendiri terus sampai merubah air tidak boleh. Ataupun bukan termasuk buah tapi mirip sama daun tapi bukan daun. Iya, termasuk itu kalau di bajuri ditulisnya gitu. Seperti apa namanya? Kembang. Kembang itu kan bukan daun. Kembang itu daun dah. Bukan. Tapi kalau kembang yang kecil-kecil kok repot. Kalau di bajuri ditulis tidak boleh soalnya. Ya. Kembang yang sampai merubah itu tidak boleh, tidak boleh. Awak ini tadi wawaraki syajarin, ataupun waroknya syajar ataupun daun-daunnya pohon. Tidak nyaman. Tanah sorofihi, yang mana berguguran di air tersebut ya, dengan sendirinya, tapi ya catatannya. Tapi kalau turiha, kalau ditaruh
ditaruh itu ada pembahasan lain sendiri. Jadi kalau tidak ada apa-apa, gerontolno daun, dicabuti daun terus dimasukin ke dalam air, ya. Kalau di situ pembahasannya kalau ditaruh kemudian tafatat, apa tafatat nih? Hancur, ya. Kalau ditaruh terus hancur, maka tidak boleh, ya. Kalau ditaruh tapi tidak hancur, maka tidak ada masalah. Berarti syaratnya tidak boleh itu ditaruh dan hancur. Jadi kalau kurang salah satu, hancur sendiri tapi jatuh sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau hancur tapi tidak ditaruh, jatuh sendiri tidak ada masalah. Atau ditaruh tapi tidak hancur, tidak ada masalah juga. Jadi yang masalah itu ketika nyanyil itu. Nyanyil dah ya. Nyanyil udah naruh ngambil cemplung, itu tidak boleh, ya. Karena ketika sudah seperti itu sudah mujawir lagi kan, ya. Sudah jadi mujawir. Karena yang tidak apa-apa itu ketika la yumkinu saunu anhu, tidak mungkin bisa dijaga, alias repot sapa sing ngatin jogoni godhong jatuh, tidak ada yang bisa jaga nih. Wakada kalau di sini, dan juga di antara yang tidak ada masalah boleh apabila perubahannya itu tadi biturobin dengan turab, debu. Kalau dalam masalah tuhluk, kalau masalah warok tadi itu menjadi tidak boleh ketika ditaruh dan tafatat hancur. Tapi kalau dalam masalah turab itu walaupun ditaruh mari dijur, di slab misal, ya, digemburkan tambah dihancurkan halus, dimasukkan ke dalam air, itu tidak ada masalah dalam masalah turab. Tapi kalau masalah daun beda. Ya, kalau masalah daun itu walau mustakmalan, walaupun airnya itu air yang walaupun turabnya adalah turab mustakmal sekalipun menurut Imam Romli, ya. Menurut Imam Romli walaupun turabnya mustakmal. Kenapa kalau kok di dalam masalah daun dia tidak boleh, tapi kalau dalam masalah turab dia tidak masalah walaupun dicemplungno, walaupun nanti nyampur. Karena kalau katanya di dalam Nihayah sama Mughni Muhtaj, Khatib Syaribini, beliau mengatakan karena itu mujarrad kadurah. Karena berubahnya air yang bercampur dengan turab sampai budak, ya, sampai jadi budak, itu bukan merubah warna air, tapi hanya keruh. Banyune keruh. Buktinya nanti kalau dibiarkan lama-lama berdiri sendiri. Tapi kalau berubah dengan daun hijau, ya wis hijau terus sudah. Makanya dalam masalah turab dia boleh walaupun ditaruh, walaupun digejah, apa gejah itu? Ya itulah ya. Walaupun ditumbuk terus dimasukkan, dicampur, diudek, tidak ada masalah, tetap boleh air itu. Ya. Kenapa? Karena mujarrad kadurah, karena hanya budak saja, hanya keruh saja airnya, makanya boleh. Kemudian watuli muksin ataupun lamanya muksin, itu boleh muksin, boleh makasin dalam bahasanya, secara lughahnya. Lughah itu kan boleh-boleh saja, ya. Kita tahu bolehnya lughah itu supaya tidak gampang nyalahkan. Makanya ada sebagian syair mengatakan, sebagai ulama, man tabahhara fi syai'in lam yulahin ahada. Kalau siapa yang tabahhar supaya sudah menguasai betul, tidak gampang nyalahkan orang. Makanya Habib Ali Habsyi itu kalau sudah daras nahwu itu detail. Maf'ul salah, ini salah, tidak boleh, ini begini. Tapi kalau sudah rohah, sudah baca kitab nyantai, itu beliau mau dibaca a i u boleh. Lo kan nahnu qaumin, kok nahnu qaumin. Iya, maksudnya takdirnya nahnu min qaumin. Beliau banyak bilang gitu. Karena kan nahwu takdir karepe dhewe, kan karepe sing nakdir kan gitu maksudnya. Takdirnya apa? Tapi kalau yo ngaji yo aja. Akhirnya kelas 1 SD. Boleh. Apa tadi? Muksin itu boleh dulu di Rubat itu pernah ngomong saya. Imam Bulkini di Rubat itu pernah di zamannya Habib Abdullah Syatiri, abahnya Habib Salim, abahnya Habib Hasan, ada dua santri tukaran. Yang satu ngomong ketika baca Bulkini, yang satu Balkini.
Jadi satu ndak bal kini sampai akhirnya gontok-gontokan, tukaran santri gara-gara bal kini sama bul kini. Wah, itu sama Habib Abdullah dipanggil, diusir pulang, dipulangkan, disuruh pulang. Yang satu tabrakan mati, yang satu edan. Padahal tukaran gara-gara bal gini. Iki santri saiki tukaran gara-gara wedokan. Walatnya wallahu a'lam. Edan disian ya. Yaitu edan yang al-junun funun nih. Ada satu orang diomongi sama satu syekh. Tidur ba'dal asar 40 yom itu yurisul junun nih. Tidur 40 hari setelah asar itu membuat orang gila. Ada satu santri tidak percaya. Apa? Masa ada gara-gara tidur tok terus dadi edan, ndak kira. Tidur 40 hari. Tidur 40 hari, begitu maghrib dia bangun, hari ke-40 terakhir bangun, wah, hujan terus. Wah, alhamdulillah sehat, ndak edan. Ngajak omong orang kok nyambung, berarti gak edan. Akhirnya dia keluar meripit menghindari hujan, peteng-peteng zaman dulu. Peteng ke rumah Syekh ini ngetok, "Assalamualaikum Syekh." "Waalaikumsalam." "Fatul, masuk." "Ada kepentingan apa?" "Syekh, omongan sampean hoak. Bohong." "Kenapa?" "Saya sudah nyoba tidur 40 hari, ternyata alhamdulillah ini saya tidak edan." Ketawa Syekh. "Loh, kok ketawa? Sampean kok edan?" "Enggak, sehat." "Saya tak coba bayangno. Ada orang peteng-peteng udan-udan teko nang kene cuma membuktikan bahwasanya dirinya ndak gila. Apa gak edan gitu. "Aku ndak edan." "Iya kok edan itu," kata. Jadi al-junun funun. Tuli muksin atau tuli maksin boleh, tuli makasin boleh, pakai kafnya difathahkan boleh ya. Karena lamanya didiamkan ya. Walaupun ketika lama didiamkan itu berubahnya nemen parah ya. Karena ketika sudah didiamkan ya siapa yang mau atin jogo ini kan tidak bisa. Makanya tuli muksin itu tidak ada masalah ya. Tuli muksin itu tidak ada masalah. Awis tu'mila itu nanti ada lagi tambahan sedikit ya. Au ma fi maqarrihi wa mamarrihi ya. Hal-hal yang memang berubahnya karena hal-hal yang tempatnya menetapnya ataupun tempatnya berlalunya ya, tempat ngalirnya dia ya. Kalau kata Imam Romli, makor dan mamar itu tidak masalah, baik itu yang memang ciptaan, istilahnya memang di bumi itu mafil arti khalqiyan, memang baik itu memang dari penciptaannya sudah jadi tempatnya ngalirnya air, atau masnu'an ataupun dibuat ya. Tapi dengan catatan dibuatnya itu yusbihul khalqi. Kata Imam Romli, ketika itu buatan seperti yang di depan ini apa? Selokani ya? Apa bahasa Arabnya selokan apa? Fusaki ya. Kalau nemu gitu ya fusaki. Al-fusaki itu istilah ulama untuk selokan yang kecil, itu fusaki. Atau kadang-kadang dipakai fusaki itu untuk yang di depannya musola. Kalau memang orang mau masuk masjid musola kan biasanya dikasih air, itu kadang-kadang dinamakan fusaki juga oleh sebagian ulama. Ketika itu masnu dibikin, tapi dibikinnya itu menyerupai yang asli, itu boleh-boleh saja ya. Jadi kalau memang dibikinkan kayak di waterboom gitu kan di atas, kemudian dibuat bentuk lainnya, itu kan tempatnya air terus. Lah andai kata itu sebagian ulama mengatakan menurut Imam Romli itu tidak bisa, karena tidak seperti yusbihul khalqi, karena itu kan di atas, semua ada jalan orang atas. Jadi itu tidak sah. Jadi andai kata berubah gara-gara makornya atau mamarnya, itu tidak sah menurut Imam Romli ya. Ada satu masalah disebutkan di Bajuri kalau tidak salah. Masalahnya namanya Ibnu Abis Saif. Masalah Ibnu Abis Saif. Apa masalah Ibnu Abis Saif itu? Masalah Ibnu Abis Saif itu sampai dijadikan teka-teki. Jadi lughus ya, lughus. Ada kitabnya lughus tuh. Al-Ghaz ya, tebak-tebakan fikih. La nama'ani yasihhu tadhiru bihima infiradan la ijtima'an. Kata beliau, kalau
masalah Ibnu Abi Shaif itu dikatakan apabila ada air yang berubah gara-gara makornya. Air butek misalnya katakan berubah gara-gara apa? Gara-gara makor atau mamarnya. Kemudian dicampurkan ke air yang tidak berubah. Jadi air yang berubah gara-gara makor kemudian dicampurkan ke air yang bersih, tidak ada masalah, ya. Maka dalam masalah itu ketika dicampur akhirnya merubah, misal contoh air butek gara-gara makor atau mamar, dicampur ke air biasa, kok ternyata ikut berubah, maka dikatakan itu menurut Imam Romli juga itu semuanya jadi diambil toharohnya, tohuriyahnya diambil. Jadi itu tidak jadi bisa mensucikan. Loh kenapa? Kan ini berubahnya karena makor. Sekarang kalau ditanya, air ini butek dimasukkan ke air biasa. Ini budeknya karena makor katakan. Dimasukkan ke air yang biasa. Berarti kalau ditanya air biasa ini kan berubah karena air yang berubah karena makor. Maka di situ yuslab tohuriyah. Dicabut hukum sucinya itu dicabut. Yuslab tohuriyah tuh, ya. Maka itu kata Imam Romli. Tapi katanya Imam Ibnu Hajar la yuslab, tidak dicabut tohuriyahnya, ya. Sama seperti berubah dengan milih, berubah dengan yang lainnya itu boleh-boleh saja. Jadi khilaf. Masalah Ibnu Abi Shaif itu berubah, beda. Ketika air yang mutaghayyir bil makor atau bil mamar itu dicampur ke air yang ghairu mutaghayyir, maka menurut Imam Romli yuslab tohuriyatu, menurut Imam Ibnu Hajar la yuslab. Ya. Tapi kalau dibalik enggak. Kalau dibalik sekarang, air yang bersih dimasukkan ke air yang budak. Air yang bersih dimasukkan ke air yang budak. Itu menurut pendapat yang rojih tidak yuslab tohuriyatuh. Di airnya ini masih tidak apa-apa. Walaupun kan sama-sama budak, hasil akhirnya sama. Jadi proses itu berpengaruh besar gitu. Proses berpengaruh besar, walaupun hasil akhirnya sama kayak transaksi. Kan banyak orang dah yang penting kan podo kredit ya, kalau transaksinya beda ya beda. Saya kalau ngambilkan logika gini, ada sandal di depan, sampean punya sandal merek apa, Mas? Yang larang apa? Carfil katakan ya, punya merek Carfil, tapi gak enak, kesel tuh Carfil nih kulitnya lecet, gak enak di kaki saya, karuan swallow aja wis. Yang satu bawa swallow ngesir Carfil, sing swallow metu disian nyolong Carfil, ambil Carfil pulang ke rumah. Jalan pulang ke rumah, dia yang satu Carfil hilang, loh kok sisa swallow, ambil swallow nih. Kan berarti sama-sama mendapatkan hasil yang diinginkan. Ketemu di jalan, Carfilku, lah itu swallowku. Itu sama-sama haram. Coba andai kata tadi ketemu, aku kesel lah gaya swallow isin lah, aku kesel pisan gaya Carfil, operan dadi. Hasil akhirnya sama, prosesnya berbeda ya hukumnya masing-masing gitu. Jadi jangan pernah meremehkan proses. Proses itu penting. Jadi kalau air yang mutaghayyir bil makor dicampurkan ke air yang ghairu mutaghayyir itu khilaf. Menurut Imam Romli itu yuslab tohiriyatu, menurut Imam Ibnu Hajar la yuslab. Tapi kalau kewali air yang ghairu mutaghayyir itu yang dicampurkan ke yang mutaghayyir itu sepakat beliau berdua bahwasanya itu tidak yuslab tohiriyatu. Kenapa? Karena air yang bagus itu tidak mungkin melemahkan air yang elek, katakan gitu ya. Kan ini air elek, air yang wis budek tapi budeknya sah karena bil makor wal mahmar. Tapi ketika air yang bagus dicampurkan ke yang elek, tidak mungkin nambahi elek, mesti nambahi kuat, tambah bagus gitu kan, atau minimal membuat sedeng elek kan gitu. Jadi tidak mungkin ada pendapat yang mengatakan ini jadi tambah, ini karena ini awalnya budak makor wal mamar kemudian ditambahi jadi sekarang yuslab tohuriyatu, tidak mungkin. Sehingga rojih semua pendapat mengatakan sah. Tapi kalau tadi kuali, yang ini kan tidak apa-apa. Loh kok ini jadi yuslab katanya Imam Romli? Karena sekarang itu antara yang ghairu mutaghayyir sama mutaghayyir ini semuanya sama-sama mujawir kan. Satu tidak yustagni anhu, semuanya tidak ada guna nih. Satu tidak butuh ini, tapi kok sampean campur, berarti kan
nyari masalah gitu. Ketika nyari masalah maka hukumnya jadi cabut sesuai hukum kelihatannya sekarang. Ketika butek ya berarti berubah. Itu masalah namanya masalah Ibnu Abis Saif ya. Awistu'mila ataupun air tadi itu dipakai fi nafli dalam masalah-masalah yang sunnah. Sunnah itu ada 7 tadi. Apa tadi? Mustahab, nafilah, sunnah, marhub fihi. Apa lagi? Apa? Mandub. Pokoknya ada 7. Mustahab, tatawwu atau 7. Iya. 7 persamaan kalimat nafilah. Apa dipakai di dalam masalah-masalah yang sunnah kamat madotin seperti dipakai untuk matmado ataupun koncone matmado istinsyak wa tajdid wudu ataupun tajdidul wudu dipakai untuk tajdidul wudu memperbaharui wudu yang tidak batal ya. Wa ghusli masnun ataupun dipakai untuk mandi-mandi yang sunnah, mandi-mandi yang sunnah. Kalau di buku itu enak ditulis. Buku ini penting buku ya. Buku ini masalah penting banyak di sini. Kalau di buku ada di enak dicari. Faidatun kok sing yustaratu li daruri taghayyuril ma' bi thahir sitat syurut. Disyaratkan untuk dikatakan air itu berubah dengan yang suci itu bahaya, tidak bisa dipakai lagi. Syaratnya 6. An la yakun nabi nafsih, syaratnya tidak di an la yakun nabi nafsih, tidak karena dirinya sendiri. Tidak terjadi sendiri. Berarti kalau jadi masalah itu ketika ada tindakan orang lain di situ. Tapi kalau berubah sendiri tidak ada masalah. Wa an yakun nabi mukhalid, yang berubahnya dengan yang mukhalid. Wa an yastaghni anhul ma, wa an la yashuqqal ihtiras anhu, wa an yakuna bi haitsu yumnawi itlaqu ismil ma, wa an la yakuna milhan ma'iyan wala turaban. Itu dinukil dari Qurdi. Hawasyil Madaniyah Qurdi. Ketika itu dipakai untuk wudu wa ghusli masnun au jumi'al musta'mal ataupun dikumpulkan air-air yang musta'mal yang tidak sampai 2 kula. Tadi musta'mal itu fabalagha qullatain, maka sampai menjadi 2 kula jazati taharatu bihi, maka sah, boleh dan sah ya. Jazati taharatu, boleh at-taharah bihi dengan air yang sudah dikumpulkan itu tadi ya. Air yang dikumpulkan tadi itu sudah jadi boleh. Sekarang pertanyaannya, andai kata mandi sunnah tapi dinadarkan. Saya nadar mandi Jumat, gimana? Sunnah. Hah? Status kayak sunnah airnya, iya. Status airnya tetap sunnah karena mandinya tetap mandi sunnah. Untuk dirinya melakukannya jadi wajib. Jadi gini, melakukannya wajib, status mandinya tetap mandi sunnah. Tapi untuk dirinya wajib dilaksanakan. Tapi ada goal yang mengatakan itu jadi air yang musta'mal. Jadi ada goal ya. Jadi kalau memang nemu air lain karuan jangan dipakai airnya ya, walaupun loro-loro ini kok gak ono sing nggo ya. Sapa sing ati nadai wae. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal sekali. Halaman berapa? 9. Summa qala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala nomor 9, nomor 9. Baris terakhir. Ngadap 3 dari bawah. Apa? Sumakola, kemudian beliau berkata, walama korubat wafatuhu, ketika wafat beliau telah dekat. Wafat Habib Syekh. Habib Syekh Foto putih.
Akhbaro man indahu. Akhbaro man indahu. Akhbaro man indahu, maka orang yang ada di sampingnya mengabari. Enggak, beliau. Beliau bi'anahu sayati. Enggak, beliau ngabari orang sampingnya. Akhbaro man indahu, maka beliau mengabari orang Berada di hadapan beliau. yang ada di hadapan beliau. Bi'anahu sayati, bahwa akan ada rajulun orang min alil Attas, dari keluarga al-Attas, wasmuhu kan, namanya ya, wa annahu sayagsiluhu, dan bahwasanya beliau akan memandikannya, wa yusolli alaihi, dan mensolatkannya, wa yanzilu bihi, dan turun membawanya ila qabri, ke kuburan. Fa'atal Habib Ahmad bin Muhammad al-Aqqas al-Masyhur. Fa'atal Habibu Ahmad bin Muhammad, maka datang Habib Ahmad bin Muhammad al-Aqqas al-Masyhur, yang dikenal Ibni Hamzah, dengan Ibni Hamzah. Wa amila, dan beliau melakukan dzalika kullahu, seluruhnya, proses seluruhnya. Wa qad kana al-Habib Ahmad al-Madhkur, dan ada Habib Ahmad yang disebutkan sakinun bimahalin ba'idin, sakinah bimahalin ba'idin, menetap di tempat yang jauh, an Surabaya, dari Surabaya. Walam yakun masyhur, dan tidak dikenal indan nasi, menurut orang banyak. Habib Syekh ini berarti wasiat sudah, bukan wasiat, sudah ngasih tahu. Nanti kalau Anda meninggal ada fulan namanya Ahmad bin Hamzah al-Attas. Kerungu saya kerungu. Enggak, saya enggak bebas kalau kayak kata Habib Syekh foto-foto, nanti kalau saya meninggal nanti bakal ada orang namanya Ahmad bin Hamzah al-Attas, nanti dia yang datang, dia yang mandi ke Nana, dia yang nanti yang turun ke Lahat, dia yang begini. Subhanallah, ketika meninggal datang Habib Ahmad bin Hamzah, padahal Habib Ahmad bin Hamzah di Jakarta ya. Zaman itu Habib Ahmad bin Hamzah di Jakarta, di Pekojan, Sahib Zawiyah. Guru Habib Ahmad bin Hamzah ini gurunya Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, Sempang, Bogor. Abdullah bin Muhsin orang azimul hal. Habib Ahmad bin Hamzah al-Attas. Tapi meninggalnya di Hadramaut beliau, Habib Ahmad bin Hamzah. Ada salawatnya itu. Salawatnya beliau mandi urusan rezeki. Ada salawatnya Habib Ahmad bin Hamzah al-Attas. Ada lumayan panjang. Itu ijazah dibaca, saya dulu dapat ijazah dibaca setiap Jumat. Ternyata datang Habib Ahmad bin Hamzah al-Attas. Habib Ahmad namanya Habib Ahmad bin Muhammad, cuma terkenalnya Habib Ahmad bin Hamzah. Namanya Ahmad Muhammad. Pekojan, kalau ada menaik Jakarta Zawiyah, Sahibul Zawiyah itu Habib Ahmad bin Hamzah. Padahal tinggal jauh, tidak terkenal lagi di Surabaya Habib Ahmad bin Hamzah. Kok bisa tiba-tiba datang ikut nyolati, ngubur, mandikan dan lain sebagainya. Andai kata janjian kan kapan budale. Terus Falaman tahaddafnu, maka ketika selesai proses pemakaman, wa aradan nasu ar-ruju'an, dan orang-orang ingin kembali ilal baiti, ke rumah masing-masing, akhadu yattabi'unahu, maka mereka mulai mengikuti Habib Ahmad bin Muhammad al-Aqqas, mithla maka yattabi'un al-Habib Syekh, seperti mereka mengikuti Habib Syekh. Fa'arafu, maka mereka mengetahui annahu tawalla halahu ba'dahu, bahwa Habib Ahmad mengganti tawalla, mengganti halahu. Jadi enak jadi khalifah gitu ya. Fa'arafu annahu tawalla, maka orang-orang tahu bahwa Habib Ahmad menjadi khalifah, menjadi pengganti halahu, keadaan Habib Syekh. Ahsan, artikan hal aja. Halahu, halnya. Kita itu bilang halnya Kiai Fulan, hal ini pun sama keadaan beda ini. Ba'dahu, setelah Habib Syekh. Tsumma tawalla, kemudian menjadi khalifah, menjadi pengganti halal Habib Ahmad al-Madhkur, halnya Habib Ahmad al-Madhkur, al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Aqqas, Habib Abdullah bin Muhsin al-Aqqas, Empang, Bogor. Jadi Habib Syekh Woto Putih
ceritanya kemarin ya sudah panjang ya. Kusumam kasep pisan. Habib Syekh luar biasa. Habib Syekh ini di antaranya gurunya Habib Ali Habsyi Abu Bakar, diulang dikit ya. Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas itu beliau bilang ada satu santrinya mau berangkat ke Jawa zaman itu, gurunya Habib Ali Habsyi, berarti 150 tahunan yang lalu. Ada satu orang berangkat dari Hadramut ke Jawa, dipesen nih kalau inti ke Jawa, ketika pulang ditanya, inti ketemu sama Habib Syekh Potopote? Enggak, Habib ana jauh, mungkin beliau turun di Jakarta gitu. Habib Syekh kan Surabaya, karena jauh. Lagian kayaknya kabar-kabarnya Habib Syekh ini enggak enak, Beb. Katanya ngambil uangnya ini, suka ngambil ini. Katanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau bilang, Bali o Jawa lagi, fa innahu sultanuha. Karena Habib Syekh itu sultannya Jawa gitu ya. Habib Syekh Potopote Surabaya, sultannya Jawa. Kabarnya enggak enak, balik akhirnya santri ini. Zaman itu balik ke Jawa lagi. Habib Syekh ini kabarnya ngambilan. Nanti kalau datang ke rumah orang, ini punya anak ambil. Anak ngambil. Satu waktu beliau diantaranya ngambil karpetnya orang. Ini yang diceritakan di sini ya. Ngambil karpetnya orang, sampai ke rumah minta karpet yang mahal di rumahnya. Ini anak punya anak ini. Enggak, ini ke rumah punyanya suami saya. Punyanya anak. Akhirnya digotong sama Habib Syekh. Diambil sama Habib Syekh, dibawa pulang. Bingung akhirnya ketika suaminya datang dari dagang belayar, tidak lama datang, ketika datang, nah, ini karpetnya diambil Habib Syekh. Ya memang punyanya Habib Syekh. Loh kok iso? Waktu saya di tengah kapal, ada goncang sudah, ombak. Saya nadar, ya Allah berkatnya Habib Syekh, kalau selamat karpet sing nang tengah omah sing paling larang itu tak kasih Habib Syekh. Ya selamat di waktu itu. Habib Syekh kapan tekone? Ya hari itu juga. Jadi di sana selamat langsung ditagih tuh. Habib Syekh Potopote. Dan kalau di sini dikatakan katanya takwilnya beliau, Habib Syekh ngambil itu bukan karena kepingin karpet, kepingin duit, saking karena enggak ngerti duit, enggak ngerti apa-apa. Pernah ditagih orang utang, diminta sama orang, mana Beb duitnya, kalau enggak ngambil, kalau enggak bayar tak cekek loh. Akhirnya beliau ini berubah, wajahnya kelihatan merah, berubah jadi iswada, sampai kelihatan medeni hitam, sampai merah, sampai berubah jadi putih, sampai bercahaya. Kal qamar sampai dikatakan ya. Kal badr, berubah ganteng Masya Allah. Kemudian tiba-tiba setelah beliau keadaan seperti itu kaget kan ini. Yang nagih ini kaget. Akhirnya beliau buka apa namanya? Karpetnya yang dibawa dulu. Nyok, coba duit. Ambil di sini. Katanya ini, karena saya butuh duit ya ngambil. Nyakup, saya bawa pulang tak cakupan. Sampai rumah tak hitung. Oh lebih. Yang uangnya saya tak ambil, sing sisa nih tak simpen, besok saya mau kembalikan. Ketika datang ke Habib Syekh, belum ngomong apa-apa, kata Habib Syekh, minta maaf ya saya belum sempat bayar. Loh Bib, kan wingi wis bayar. Mereka sudah bayar. Iya dah. Kata orang, iya kemarin ceritanya gini. Terus di sisanya sakit, diambil tuh Habib Syekh. Katanya Habib Al-Din Muhammad bin Tahir, beliau bilang, itu menunjukkan bahwasanya beliau itu ya enggak tahu urusan uang. Saking halnya kelihatannya ngambil-ngambil, padahal ya itu semua ada ceritanya masing-masing. Ketika meninggal khalifahnya Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas meninggal, khalifahnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini sahibul hakikah, kalam-kalam hakikah yang enggak nyantol kita, yang menurut kita mungkin enggak tutuk pikiran, itu diartikan gampang sama Habib Abdullah bin Muhsin. Di antaranya banyak. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Jailani, kan beliau di antaranya beliau bilang gini ya, Qadami ala raqabati kulli wali. Syekh Abdul Qadir Jailani kan bilang, telapakku ini di atas apa namanya, lehernya, pundaknya semuanya wali. Kata Habib Abdullah bin Muhsin. Terus Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib, pernah satu waktu muridnya baca kalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau bilang, Qadami ala raqabati kulli wali, kata Habib Umar, wa qadami ala raqabati Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Habib Abdullah bin Husain, enggak salah itu omongan, betul. Maksudnya qadam itu langkah. Langkahnya beliau ala raqabah. Raqabah itu kan sesuatu yang dipikul, istilahnya kan kalau tanggungan dipikul. Wali itu mikul syariat, kata beliau.
Alias seakan-akan kata Habib Abdullah bin Muhsin, Syekh Abdul Qadir Jailani itu bilang gini, jalan langkah saya itu sesuai sama yang dipikul Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, jalan tempuh saya ini sama seperti yang dipikul semua wali. Makanya kata Habib Abdullah bin Muhsin, beliau tidak bilang ala rogobatin nas semua sak dunya nang sikil pun enggak. Kaki saya di atas pundaknya wali. Kenapa? Karena yang syariatnya tepak itu yo wali. Kalau manusia saya di pundaknya ini gak tepak melakukannya. Tapi kalau di warisnya wali jelas bagus. Sehingga ketika Umar bilang qadami ala raqabati Syekh Abdul Qadir Jailani alias jalan langkahnya Syekh Habib Umar bin Abdul Rahman At-Tas itu sesuai dengan langkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani langkahnya sesuai dengan para wali, bukan semua orang wali toh. Kolam yang ini. Tapi tetap kalau diartikan dohir bahwasanya itu menunjukkan kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani di atas wali lain boleh. Sama kayak kalamnya Faqihul Muqaddam. Faqihul Muqaddam itu punya kalam dabati ya'rif tariqas sama. Untaku ini tahu jalannya langit. Ya boleh, tidak sampai artikan dengan itu keramat beliau boleh. Tapi kata Abdullah bin Muhsin di antara artinya dabah itu tunggangan. Dan tunggangannya manusia untuk mencapai Allah itu badan. Tunggangannya manusia ini kan badan yang naik di roh. Maksudnya beliau dabati ai badanku ya'rif tariqas sama. Tariqas sama itu istilah untuk syariat. Wong kalau ngomong syariat urusan langit itu urusan yang turun dari wahyu kan, syariat. Maksudnya badan saya ini sudah kenal sama urusan hukum syariat karena memang dipakai ibadah. Bukan unta nih kenal dalam langit. Boleh diartikan itu tetap, tapi istilahnya omongan itu pantas beliau ngomong gitu. Sama kayak apa kemarin? Mobil sempat bahas. Yang mana? Yang kalamnya Syekh Bakar bin Salim. Bukan. Laulal haya ma'salaf narul jahannam ma'atfiha. Iya. Ya Bakar bin Salim. Karena ada hadis itu apa hadisnya kemarin? Allahumma shalli Muhammad. Cahayanya orang mukmin itu hampir-hampir memadamkan api neraka. Karena ada hadis itu. Ya wakamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya yang maknanya seperti itu. Sehingga ketika beliau mengatakan seperti itu ya betul. Kenapa? Karena cahayanya aulia ini hampir-hampir memadamkan api neraka. Jadi neraka itu takut kepada cahayanya orang mukmin yang melintas di atasnya, sebagaimana orang maksiat itu takut dengan apinya neraka. Makanya kan dalam riwayat dikatakan neraka itu ketika orang aulia sholihin itu lewat itu malah cepetan medeni sampai bisa mati gitu. Sehingga Syekh Bakar misalnya ngomong cahaya saya ini kalau kepengin iso mateni api neraka ya cahayanya orang mukmin, beliau pantas ngomong gitu. Jadi omongan-omongan beliau itu tidak ada yang salah, bisa ditunjukkan dan bisa diartikan secara syariat semuanya. Ya kelas Habib Abdullah bin Muhsin. Tapi Habib Utsman bin Yahya itu pernah datang ke Habib Abdullah bin Muhsin. Habib Utsman bin Yahya kan mufti. Jadi beliau Habib Abdullah bin Muhsin itu diantaranya seneng gambusan, seneng zafin, seneng apa istilahnya joget zafin gitu ya, joget. Tapi ya qasidah di sini. Oke. Habib Abdullah bin Muhsin, Habib Utsman bin Yahya mengharamkan musik kan, mengharamkan musik. Kepengin datang mau negur Habib Abdullah bin Muhsin dari Jakarta datang ke Bogor. Kepengin nemoni Habib Abdullah bin Muhsin, kepengin negur ndak boleh. Jok zafinan maneh, jangan main warawis musik, cok main. Masuk ternyata Habib Abdullah bin Muhsin ndak ada. Duduk di ruang tamunya, alat musiknya hidup sendiri, ditangan sendiri. Kata Habib Utsman bin Yahya, bukan urusan saya sekarang. Artinya istilahnya ada syariat, ada hakikat. Bahkan Habib Abdullah bin Muhsin bilang, barang siapa man tazaffana fi gambusina hada anadhu min tulahul jannah. Siapa yang ikut joget di gambusku, saya yang nyanggung surga. Saya ki sing joget tapi sing diajak gak jelas kabeh. Terus
Tsumastadroda Sayyidi ila dzikril Habib Abdullah bin Muhsin Abbas. Kemudian guruku melanjutkan menyebutkan Habib Abdullah bin Muhsin Abbas. Istatrada itu mumpung. Jadi omongan yang mumpung itu namanya. Istilah ini, mumpung Mbak. Kan ini menyebutkan Habib Abdullah bin Muhsin. Padahal kan pembahasan utamanya tadi Habib Syekh. Mumpung ngomong kan diselipkan, itu namanya istatrad. Apa kalau bahasa? Nyusuri gunung. Nyusuri gunung ya. Iku ya. Aji mumpung ya. Ya. Enaknya apa itu? Ya terserah. Apa tadi? Ya gunung itu mau. Melanjutkan. Ya, nyusuri gunung. Ya iku. Waqala innahu, dan beliau berkata innahu talaba, sesungguhnya beliau meminta min syaihi dari gurunya Al Habib Ahmad bin Hamzah matlaban sebuah permintaan. Faqala lahul Habib Ahmad, lalu Habib Ahmad berkata kepada beliau, an batatron, kamu meninggalkan in batatron, jika kamu meninggalkan, jika kamu mau meninggalkan Umar bin Abdurrahman Al-Qas wa Husain bin Umar Al-Qas wal'ad, dan kembali ya. Wala'ad dan tidak lagi, itu bahasa amnya. Dan tidak lagi kamu. Wala'ad dan tidak lagi. Batakul, kamu mengucapkan bismi wahidin, nama salah satu minum dari keduanya, dari mereka. Asal matlab, maka hasil permintaan. Wa ila fala, dan jika tidak maka tidak hasil. Qala Al-Habib, beliau Habib Abdullah bin Muhsin minta satu permintaan, gurunya nyaut, syaratnya kalau kamu mau meninggalkan Habib Umar sama Habib Husain bin Umar, tak hasil permintaanmu. Ya apa yang ditinggalkan njitnya ini. Habib Umar bin Abdullah itu kan sudah jelas walinya, jelas solehnya, jelas alimnya, apalagi ditambah memang kakeknya. Jadi kata Habib Ahmad bin Hamzah, kalau kepingin hasil, satu syaratnya tinggalkan Habib Umar dan Habib Husain. Sampai Gus, sampai kepingin hasil, aja nyebut Kiai Munawir mana? Gus Umam kan kita mikir gitu, kasih alasan gitu. Yang ada, opo Mbak Dewi kok ninggal nah. Terus. Tunggu dulu. Kalau Habib Abdullah, berkata Habib Abdullah, fatahayatu, lalu saya bingung fi nafsi, dalam diriku, wala ujibu, dan aku tidak menjawabnya, dijawab dengan sebuah jawaban. Wa kharajtu, dan saya keluar min intihi, dari sisi beliau. Wa bitu, dan saya bermalam fi lailatin syadidatin, di malam yang sangat berat, di masjidin saghirin, di masjid yang kecil, di masjidil Jawa, dari masjid-masjid Jawa. Wa baqaitu, dan saya tetap mutahayyir, dalam keadaan bingung, fi amri, tentang urusanku. Wa amruhu li bidzalika, wa amruhu li, dan perintah beliau kepadaku bidzalika, dengan perintah beliau tersebut. Falammakana akhirul laili, ketika datang akhir malam, waqa'a bibali, terbesit dalam hatiku, wa qultu fi nafsi, dan saya berujar pada diriku, la'allal murada Umar bin Abdurrahman wa Husain bin Umar alladhani araftuhum, mungkin yang dimaksud adalah Umar bin Abdurrahman dan Husain bin Umar alladhani araftuhum, yang ana araftuhum ana, alladhani araftuhum ana, yang saya mengenalinya. Fa'utu ilaihi, fa'utu, lalu saya kembali ilaihi, kepada guruku. Wa qultu lahu, dan saya berujar kepada beliau, ya sayyidi, wahai guruku, Umar bin Abdurrahman wa Husain bin Umar alladhani araftuhuma ana, Umar bin Abdurrahman dan Husain bin Umar yang keduanya saya kenali. Taraktuhuma, ana taraktuhuma, saya meninggalkan keduanya. Faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, manil ladzi arrafaka hadzal jawab al-an. Ada hadzal jawab Al-an, enggak, koma, al-an hasal matlab. Siapa yang memberitahumu pada jawaban ini? Al-an, sekarang, hasal matlab, hasil permintaan. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya? Tadi Habib Ahmad bin Hamzah ngasih syarat. Kan lek kepengin kabul hajat apa kepinginanmu itu hasil,
tinggalkan Habib Umar sama Habib Husain bin Umar. Katakan Habib Umar ya kita bahas. Tinggalkan Habib Umar. Bingung Habib Abdullah bin Husain, kok gimana ya? Saya ini kenal Habib Umar sudah jelas hebat, kok ninggal no Habib Umar, apalagi itu kakek saya. Bingung mikir. Akhirnya beliau datang ngomong nih, ya Beb, tak tinggalkan Habib Umar yang ana tahu. Maksudnya gini, saya tinggalkan Habib Umar yang saya tahu menuju Habib Umar yang panjenengan tahu. Gus, misalnya gue, Mam, kau nak kepengen hasil, tinggal no Kiai Munawir. Ya apa gue Mbah sudah jelas orang soleh, masya Allah semuanya. Kok disuruh tinggalkan? Mam bingung, ya apa caranya? Terus datang ke saya, Beb, ya Beb, tak tinggalkan Kiai Munawir yang saya tahu menuju Kiai Munawir yang panjenengan tahu. Karena jelas pengertian jenengan tentang Kiai Munawir jelas saya tidak tahu. Tapi kalau seakan-akan beliau ngomong, ya Beb, saya tinggalkan Habib Umar yang saya tahu menuju Habib Umar yang panjenengan tahu. Kalau tahunya saya seakan sempit tahu nih murid ini kan. Jadi itu istilahnya alladani araftuhuma ana taraktuhuma ila Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas wa Habib Husain alladani araftahuma. Jadi pengetahuan kita tentang wali selagi ini. Kau lek kepengin kepengin melok ojo mana nyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya apa sampai berarti terus mikir, oh bukan guru saya yang salah. Maksudnya aku ki selama ini mikir Syekh Abdul Qadir Jailani mungkin sudah hebat, tapi kan sempit segitu dok. Kalau saya pasrah kepada pemahaman guru saya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani jelas lebih ngerti dalam. Tak tinggal lo yang saya sebut, yang saya tahu menuju yang panjenengan tahu. Ya mekot sudah ilmu ini Syekh Abdul Qadir sehingga bodoh kayak Syekh Abdul Qadir Jailani yang asli. Kalau murid sekarang ya sikat guru langsung. Oh, enggak percaya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kadang ngetesnya aulia gitu ya. Hal yang sudah jelas kadang-kadang disuruh tinggalkan. Al-Habib Al-Habib Syekh Umar bin Makhromah. Pernah cerita belum? Belum. Panjang Syekh Umar bin Makhromah. Syekh Umar bin Makhromah sahibul ya faqih ya. Syekh Umar bin Makhromah itu pernah datang ke gurunya. Gurunya bangsa apa lupa. Pernah datang ke gurunya Syekh Umar bin Makhromah ini terus bilang, "Syekh, ana mau jadi murid." Ya wes, tadi tak terima syaratnya 3. Coba tes. Apa syarat pertama? Syarat yang pertama, sholat ngadep ngetan. Sholat gimana ngadep? Suruh harusnya barat, suruh ngadep timur. Tapi ya guru mau ditentang salah, yes manut. Begitu Allahu Akbar sholat ngadep ngetan, Allahu Akbar lihat Ka'bah. Jadi seakan-akan kalau beliau tidak nurut, kudunya kan harusnya ngadep sana, ngadep ending belakangnya Ka'bah. Berarti dalam keadaan seperti itu, Ka'bah, sholat itu bukan harus ngadep ngetan, ngulon, sholat ngadep Ka'bah. Cuma bagi kita Ka'bah ngulon, ya berarti ngulon. Ketika itu beliau dihadapkan oleh Allah, Ka'bahnya ada di timur, ya sah, ngadep timur yang betul untuk beliau yang kelihatan Ka'bah di depan mata, yang ngadep timur. Coba dong, ngarang ya yopo, saya apa, nggak masuk, malah sesat malah. Jadi yang kita pahami sama guru nih, makanya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas itu bilang, andai kata mau muridku itu mau pasrah kepadaku, la usaltuhum ilallahi fi lahdhah. Kalau mau pasrah sama aku, saya akan sampaikan dia kepada Allah fi lahdhah. Sekejap saja, gak ruwet sampai. Cuma kan gak pasrah, saya mikir, ya apa? Makanya pelajaran besar Nabi Musa, udah kalimullah, ngaji ke alam tani rusda ya, apa ayatnya? Ya ikulah ya, ayat yang surat Kahfi. Ma'alim nih apa awalnya? Kan punya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya patuh, pasrah. Nabi Musa itu kan pelajaran sebetulnya, bukan salah nyalakan Nabi Musa. Sekelas Nabi Musa kudu manut ketika sudah berguru. Mau mana sing gak pati Nabi Musa. Cuma kita ndak, guru ditimbang. Ya apa tepat ndak. Itu yang pertama, sholat ngadep ngulon, ngetan. Yang kedua nanti kapan-kapan. Kedua, ketiga, terus. Habis ya. Akhirnya kata beliau,
Sapa sing ngajari kon? Jawab kok gini. Kok bisa tahu itu jawab kayak gini? Iya. Bisa jawab pindah dari Habib Umar yang kau tahu menuju Habib Umar yang saya tahu. Sapa sing ngajari? Saya kayak gini insyaallah hasil, jangan khawatir. Itu berarti hasilnya seorang murid ketika meninggalkan hatta yang sudah kelihatan betul menuju kebetulan yang hakiki yang ada di guru. Itu yang repot. Ya Kak, nyambung kalau kita. Terusannya tadi ya, terusannya. Allah alam ini habis. Syekh Umar Makroma ini terus akhirnya disuruh sama gurunya yang kedua, jalan kamu ke Hinan. Hinan itu di dekat Mashhad. Kalau sekarang ini sekitar 200-an kilo. Mana? Banyuwangi Probolinggo lah ya. Ya sekitar 100 sampai 200. Enggak sampai sana. Jalan kamu ke Hinan, cari gunung yang paling tinggi, bukit-bukit yang paling tinggi, mencoloto. Sebut nama saya, mencoloto. Naik gunungnya Habdul kan bukan gini. Jadi kalau mencolot ya langsung ini. Kata beliau, guru, naik beliau akhirnya nyari gunung paling tinggi. Ketika sampai ke atas gunung, ngelihat bawah memut ya. Nyebut gurunya, bismillah, mencolot. Begitu sampai bawah aman. Balik mana ke rumah gurunya. Sampai di rumah gurunya kata gurunya, siapa sing ngongkon merem? Siapa yang nyuruh merem iki sapa? Balik. Suruh balik, suruh melek lagi. Pak, saiki wis gak guru-guruan golek guru lain. Hah? Bari. Balik akhirnya beliau melek sama manggil gurunya, tawasul sama gurunya, bismillah, mencolot, selamat. Jadi bayang untung ada saya ngasih saran enggak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga lebih top mana? Yang ketiga beliau bilang sekarang kamu datang ke Aden. Aden ini perjalanan sekarang bisa sampai 15 jam dari kalau Syekh Umar Makroma ini di Sewun. Suruh datang ke Aden. Aden sekarang 15 jam. Perjalanan sana 100 kilo per jam. Ke sini kan 50 kilo rata-ratanya 60-50. Sana 100 kilo 15 jam. Berarti sini Jakarta lebih paruh. Aceh ngono ya. Datang ke Aden sampai bilang ke Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Ada Abu Bakar Adni. Abu Bakar Adni ini wali terang-terangan keramatnya. Habaib itu jarang keramat terang-terangan itu kecuali beberapa habaib aja. Di antara Syekh Bakar bin Salim, Abu Bakar Adni. Abu Bakar Adni lebih mana? Ketika masuk kota Aden, pindah dari Tarim, masuk kota Aden, langsung bilang, ya sama, subbil laban, walad Abdullah dakhal Aden. Ya sama, subbil laban, udan susu, walad Abdullah dakhal Aden. Hujan susu, dan susunya masih ada kata di Museum Inggris sekarang, disimpan. Itu kalau jalan, kudanya jalannya di karpet. Jadi keluar rumah ini karpetan, sampai tidak tahu berapa panjang karpetan. Abu Bakar Adni. Ada satu Yahudi datang protes. Naik kuda ini, pakai baju mewah, naik kuda. Ada satu Yahudi datang. Ya fulan katanya, Beb, katanya nabimu kan al-dunya jannatul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Tapi kok sampean sing sugih aku sing melarat katanya. Kan harusnya sijin. Abu Bakar Adni ngomong, iya, dibanding nanti yang saya dapatkan di surga, iki sik kau penjara. Dibanding yang sampean dapat nanti di neraka, iki sik enak sampean. Abu Bakar Adni. Itu pernah satu orang bilang, datang ke Abu Bakar Adni bilang, Beb, kok antum nih kaya raya, katanya zuhud. Katanya wali itu mengasih zuhud. Kata Abu Bakar Adni, iya. Misalnya Allah ambil semua yang saya miliki, baju yang nempel di saya itu Allah ambil dalam waktu sekejap, jangankan hati, mata harakat hatta sya'ra fi yadi. Jangankan hati saya, wulu siji gak gerak. Saya gak gerak protes sama Allah. Diambil, punya iya, ndak punya iya. Nemu umat Pak. Kehilangan satu saya unang hol maneling. Hol tahun lalu nih kehilangan 100.000 nih gue. Tepat ini. Tepat nang kene iki. Itu siapa namanya? Syekh Umar bin Makromah disuruh datang ke Sayyidina Al-Adni. Kata gurunya, ketika Sayyidina Al-Adni keluar naik kudanya, ente tuding, ente bilang gini,
innaka lan takhriqal ardo. Nasihat ono, mbok nasihat ini wali nih. Innaka lan takhriqal ardo wa lan tablughal jibala tula. Kamu ndak bisa nembus bumi, ndak bisa mencolot nang gunung. Tudingan ngono, ngomong ngono. Ya apa nyuruh negur wali jalan jauh sampai kono suruh negur wali. Begitu Abu Bakar Adni keluar, datang naik kudanya. Katanya Syekh Umar Makromah, ya Syekh, innaka lan takhriqal ardo. Belum mari meneruskan, beliau sak kudanya ndelesep terus keluar bilang, ana akhriqal ard biyadillah. Biiznillah, ana akhriqal ard biiznillah. Saya bisa nembus. Innaka lan takhriqal ard itu kan kalau ndak ada izin Allah kan maksudnya. Bukan berarti tidak bisa sama sekali. Maksudnya kalau Allah mengizinkan ya bisa. Walan tablughal jibala tula. Ndak semari ngomong Abu Bakar ini sudah di atas gunung jauh. Balik kata Abu Bakar, ana ablughal jibala tula biiznillah. Ndak tentang ayat ya. Maksudnya ayat itu tetap betul, andai kata dengan kemampuan kita toh ndak mungkin bisa semua biiznillah. Biiznillah. Kaget. Ngamuk Abu Bakar ini noding. Istilah bahasa kita apa? Walat sampean. Walat sampean. Karena Beb ngomong, ya Beb, ya wis kudu kualat nang akhirat nang dunia wis aja sampai akhirat kata beliau. Na'am fid dunya la fil akhirat. Ya wis nang dunya tok gak sampai akhirat. Ulang sampai ke rumahnya gurunya, jalan jauh lagi wis mari diamuk mumet ini kena kualat. Sampai rumah gurunya diamuk. Sopo sing ngongkon nyaut? Sopo sing ngongkon nyaut? Ketika Sayyidina Al-Adni itu bilang kualat, itu lihat tangan saya gosong kata beliau. Ditunjukkan tangannya gosong. Kata gurunya, Mbak Sayyidina Al-Adni nodeng kon kualat, kok mari gak tak tahan, wis gak kira kena kon. Nyaut dunia ae. Ya salahmu dhewe ndak tak tahan sing keloro. Jadi yang kedua, kualatnya dunia itu terus berlanjut dan Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya kena bawasir amben. Dan keturunannya Sayyidina Umar bin Khattab sampai sekarang di mana? Di Hadramaut, di negeri apa? Sayyidina Umar bin Khattab ini bukan di Sewon lagi, di Allahumma shalli Muhammad lupa. Tempatnya Syekh Muhammad bin Umar bin Smith itu apa? Itu banyak keturunannya sampai sekarang masih kena penyakit bawasir. Di dunia la fil akhirah. Wallahu a'lam. بصار ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وكن راضي بما قدر المولى ودبر